Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan kakak di dalam ibadah kita pada hari ini. Kakak percaya kita semua dalam keadaan sehat dan bersuka cita ya. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kasih dan setiamu yang Tuhan berikan kepada kami. Kalau kami ada sampai pada hari ini, semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih kalau kami masih bisa datang untuk beribadah kepada Tuhan. Berkatilah ibadah kami pada hari ini, supaya kami pun semakin dikuatkan dan diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan, dan kami diberkati. Dan kami akan memulai ibadah kami ini, berkati kami semua anak-anak sekolah minggu, supaya kami semakin mengerti di dalam mendengarkan firman Tuhan, dan kami pun semakin kuat di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan memulai ibadah kami ini. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita adik-adik. Sebelum kita mendengarkan ibadah kita pada hari ini firman Tuhan, mari kita nyanyi bersama-sama dulu ya. Shalom adik-adik, hari ini kita akan belajar akan firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul 25. Nah, setelah kita belajar minggu lalu dari kitab Kisah Para Rasul 24, di mana Paulus di hadapan Felix. Hari ini kita akan melihat apa yang terjadi kepada Paulus di hadapan Festus. Nah, adik-adik, Festus adalah pengganti dari Felix sebagai wali negeri di Kaisarea. Nah, setelah 3 hari Festus tiba di Kaisarea, berangkatlah dia ke Yerusalem. Di Yerusalem, imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi yang terkemuka atau yang terhormat menghadap Festus dan menyampaikan dakwaan mereka mengenai Paulus, yang mana tujuan mereka adalah untuk membunuh Paulus. Para imam meminta kepada Festus supaya Paulus itu disuruh datang ke Yerusalem dengan maksud yang jahat tentunya adik-adik. Pada saat Paulus datang ke Yerusalem, maka di tengah jalan mereka akan membunuh Paulus. Sungguh jahat ya rencana mereka adik-adik ya. Tetapi Festus ini tidak bisa tegas. Dia berkata bahwa Paulus ditahan di Kaisarea dan saya akan segera kembali ke sana. Nah, bagi kalian yang berwenang,
untuk mengajukan dakwaan terhadap dia, mari ikutlah dengan saya. Nah adik-adik, setelah Festus tiba di Kaisarea, maka diadakanlah sidang. Di dalam sidang itu, para imam-imam yang tadinya ikut bersama dengan Festus, mereka berdiri mengelilingi Paulus dan mengemukakan banyak tuduhan yang tidak bisa mereka buktikan. Mereka hanya ngomong-ngomong saja tanpa ada bukti. Dan Paulus pun membela dirinya di hadapan mereka bahwa apa yang mereka tuduhkan itu tidak benar. Maka dengan ini Paulus naik banding ke Kaisar. Adik-adik, Festus ini ingin mengambil hati orang banyak itu dengan berkata kepada Paulus, "Apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem supaya engkau dihakimi di sana di hadapanku tentang perkara ini?" Paulus berkata, "Saya sudah di sini, maka saya akan diadili di sini dan saya naik banding kepada Kaisar." Paulus dengan tegas berkata, "Jika saya bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela. Tetapi jika aku ternyata tidak bersalah, maka tidak ada seorang pun yang berhak membunuh saya." Paulus mengajukan naik banding kepada Kaisar. Tentulah Festus ini takut adik-adik jikalau Paulus itu benar-benar bisa menghadap Kaisar. Mengapa Festus takut? Karena Festus tidak bisa menuliskan apa yang menjadi kesalahan dari Paulus. Maka Festus berunding dengan anggota-anggota pengadilan. Dan beberapa hari kemudian datanglah Raja Agripa dan Bernike, dan Festus pun menyampaikan apa yang dituduhkan kepada Paulus. Dan Raja Agripa meminta supaya dia mendengar langsung dari Paulus, dan sidang pun digelar. Di dalam persidangan itu, semua yang hadir berteriak-teriak menyatakan kepada Festus supaya Paulus tidak boleh hidup lebih lama. Dan Paulus pun di hadapan sidang Raja Agripa. Tugas ini seharusnya tugas dari Festus, tetapi Festus ragu-ragu di dalam mengambil keputusan. Padahal jelas-jelas tidak ada bukti kesalahan Paulus. Dan akibat keraguan-raguan daripada Festus yang mengambil keputusan itu, adik-adik, semua orang mengalami dampaknya dan kasusnya tidak selesai-selesai. Nah, adik-adik, dari Festus ini kita bisa belajar supaya yang pertama, kita tidak boleh ragu-ragu di dalam mengambil keputusan yang benar. Jika ragu-ragu, maka akan berdampak negatif kepada kita dan juga kepada orang lain. Yang kedua, jangan pernah abaikan atau lalaikan setiap kebenaran yang bersuara di dalam hati kita. Bila kita lalai atau kita abaikan, lama-kelamaan hati nurani kita akan tumpul dan tidak peka lagi terhadap kebenaran. Yang ketiga, mari kita mempertajam kebenaran suara hati kita melalui firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Amin. Minggu depan kita akan melihat apa yang terjadi kepada Paulus ketika di hadapan Raja Agripa. Kiranya adik-adik tetap setia mengikuti ibadah online kita ini ya. Sampai ketemu kita minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kiranya firman-Mu menguatkan dan meneguhkan hati kami, sehingga kami semua anak-anak sekolah minggu diberkati oleh Tuhan dan dimampukan oleh Tuhan untuk selalu hidup di dalam setiap kebenaran firman-Mu. Tuhanlah yang menolong kami. Berkatilah Tuhan seluruh anak-anak sekolah minggu ini. Kiranya kasih setia dan anugerah-Mu berlimpah atas hidup mereka, dan diberkati jugalah setiap keluarga besar mereka di dalam nama Yesus. Dan juga guru-guru sekolah minggu diberkati oleh Tuhan, dan juga gereja kami dan bangsa ini dan juga dunia ini kami serahkan ke dalam tangan kasih dan anugerah Tuhan. Kami melihat anugerah-Mu
akan terjadi terus di tengah-tengah bangsa kami. Tuhanlah yang memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.